Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama Pak Wisnu di sini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut bahas materi tentang fungsi kuadrat ya, yaitu tentang bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat apabila diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini adalah video part kedua ya, bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya menentukan fungsi kuadrat apabila diketahui tiga titik koordinat yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ya, bagaimana caranya menentukan fungsi kuadrat apabila diketahui titik potongnya terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, bagi kalian yang memiliki buku paket, silakan dibuka terlebih dahulu buku paketnya ya. Kalian bisa lihat di halaman 111. Kemudian pada buku LKS bisa dilihat pada halaman 42 ya, karena Bapak akan ambil contoh soal beserta rumusnya dari buku paket ataupun buku LKS. Nah, kita mulai saja dari contoh soal yang pertama. Soalnya seperti ini. Tentukanlah fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,-4. Nah, untuk menentukan fungsi kuadratnya ada beberapa langkah yang harus kita lewati ya, agar kita bisa tentukan fungsi kuadratnya. Kita mulai dari langkah yang pertama ya. Langkah 1, kita tulis terlebih dahulu bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kalau misalnya di video sebelumnya, jika diketahui tiga koordinat yang berbeda, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, hanya saja karena di sini kita sudah mengetahui titik potongnya terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka kita bisa ubah rumus atau bentuk umumnya ini ke dalam bentuk yang lain ya. Nah, bentuknya itu apa? Jadi seperti ini. Fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah mana yang merupakan X1 dan mana yang merupakan X2. Nah, itu bisa kita lihat dari apa yang diketahui di soal. Jadi di soal ini kan dibilang bahwa ternyata fungsinya ini dia memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0. Nah, sehingga ya 1 ini kan X ya, ini bisa kita jadikan sebagai X1. Kemudian 4 ini juga X, jadi kita bisa tulis sebagai X2. Nah, sehingga nanti nilai X1 dan X2 ini bisa kita substitusikan ke dalam rumus yang ada di langkah 1 ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke langkah 2. Oke. Nah, untuk langkah 2 ya, kita tinggal substitusikan saja nilai X1 dan X2 ini ke dalam rumusnya ya. Kita tulis dulu, karena memotong sumbu X di 1,0 dan 4,0, maka kita tulis terlebih dahulu fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan yang ini ya, a dikali x kurang x1 dikali x kurang x2. Nah, seperti itu. Kemudian kita ganti x1 dan x2 nya, sehingga menjadi fx sama dengan a dikali x kurang x1 nya adalah 1, kita tulis. Kemudian lanjut, X dikurang X2 nya kita ganti dengan 4. Nah, itu adalah langkah keduanya. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiganya kita akan menggunakan titik potong terhadap sumbu Y ya. Jadi kita akan menggunakan titik potongnya terhadap sumbu Y, yaitu di sini 0,-4 ya. Kita tulis dulu kelanjutannya. Karena memotong sumbu Y di
0,-4, kita tulis rumus fx sama dengan a dikali sekian ini di langkah ketiga ya. Jadi kita tulis fx sama dengan a dikali x kurang 1 dikali x kurang 4. Nah seperti itu. Kemudian fx-nya ini kita ganti ya. Fx-nya kita ganti. X-nya nilainya di sini adalah 0 ya. Perlu kalian lihat di sini. Ini sebagai x dan ini sebagai y atau fx. Jadi fx-nya ini kita ganti saja langsung dengan negatif 4. Nah seperti itu. A-nya tetap, x-nya kita ganti dengan 0. Oke, dilihat ya, x-nya sama dengan 0 di sini. Jadi 0 dikurang 1, x-nya kita ganti lagi dengan 0. Jadi 0 dikurang 4. Oke, kita lanjut hitung. Jadi negatif 4 sama dengan A. 0 dikurang 1 adalah negatif 1. 0 dikurang 4 adalah negatif 4. Lanjut. Negatif 4 sama dengan A. Negatif 1 dikali negatif 4 adalah 4 ya. Lanjut, negatif 4 sama dengan A dikali 4 adalah 4A. Nah, ini tinggal kita selesaikan menggunakan aljabar saja ya. Jadi boleh kita balik. 4A sama dengan negatif 4. Jadi A sama dengan negatif 4 per 4. Jadi A adalah negatif 1 ya. Nah, jadi seperti itulah cara menyelesaikannya ya. Kita sudah menemukan nilai A di sini yaitu negatif 1. Oke. Kemudian tinggal kita menentukan fungsi kuadratnya ya. Kita lanjut ke langkah terakhir ya. Langkah 4. Menentukan fungsi kuadrat. Oke, pertama ya, kita tulis dulu rumus yang ada di langkah kedua ya. Rumus ini masih kita pakai. Rumusnya apa? Yaitu ini. Fx sama dengan A dikali X kurang 1 dikali X kurang 4. Itu kita tulis ulang. Jadi Fx sama dengan A dikali X kurang 1 dikali X kurang 4. Nah seperti itu. Oke, nah bagi kalian yang mempunyai buku LKS ini contoh soalnya Bapak ambil dari halaman 42 ya. Poin kedua. Nah seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai A-nya. A-nya adalah negatif 1. Jadi kita tinggal ganti A-nya menjadi negatif 1. Sehingga Fx sama dengan negatif 1 dikali X kurang 1 dikali X kurang 4. Nah, seperti itu. Nah, dan ini kan bentuknya belum menjadi bentuk umum ya. Jadi kita harus ubah dulu menjadi bentuk umum dengan cara mengalihkan X kurang 1 dengan X kurang 4 ya, menggunakan apa yang kita pelajari di kelas 1 ya tentang materi aljabar. Oke, nah sambil kita ingat lagi materi yang ada di kelas 1 tentang aljabar. Jadi kita tulis dulu ya. Ini X-nya kita kalikan dengan X kurang 4 gitu ya. Oke, Bapak tulis dulu. Jadi X-nya itu dikali dengan X kurang 4. Kemudian lanjut nih, negatif 1-nya juga dikalikan dengan X kurang 4 ya. Negatif 1 dikalikan dengan X kurang 4. Oke, lanjut, Fx sama dengan negatif 1-nya masih ada di luar ya. Jangan dimasukkan ke dalam atau jangan digabung. Jadi kita lanjut. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali negatif 4 adalah negatif 4X. Negatif 1 dikali X adalah negatif X. Negatif 1 dikali negatif 4 adalah positif 4. Oke, masih kita lanjut. Negatif 1 tetap, X pangkat 2 tetap. Negatif 4X dikurang X ya. Artinya negatif 4X dikurang 1X adalah negatif 5X ditambah 4. Oke, sudah selesai yang di dalam. Tidak ada lagi yang bisa kita operasikan. Jadi tinggal kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga X kuadrat dikali negatif 1 adalah negatif X kuadrat. Negatif 5X dikalikan dengan negatif 1 itu adalah positif 5X. Dan 4 dikalikan negatif 1 adalah negatif 4. Nah, jadi jawabannya adalah itu ya. Negatif X kuadrat tambah 5X dikurang 4 ya. Sama seperti yang ada di buku LKS ya. Jadi bisa kita tuliskan kesimpulannya. Jadi fungsi
kuadratnya adalah fungsi dari fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5x dikurang 4. Nah, seperti itulah caranya ya. Jadi ada 4 langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa menemukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potongnya terhadap sumbu x ataupun sumbu y. Oke, agar semakin paham, Bapak berikan satu contoh soal ya. Satu contoh soal lagi. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu y di titik 0,3. Oke. Nah, kalau tadi tidak ada negatifnya ya, sekarang ada negatifnya. Caranya sama seperti tadi ya. Kita mulai dari langkah 1 dulu. Kita tuliskan dulu bentuk fx-nya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini kita ubah tadi ya. Jadi fx sama dengan a dikali x kurang x1 dikali x kurang x2 ya. Kalau misalnya kalian sudah hafal, bisa ditulis langsung bentuk rumusnya seperti ini ya. Khusus untuk yang memotong sumbu x dan juga sumbu y ya. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Nah, langkah kedua kita lihat titik potong terhadap sumbu x itu koordinatnya apa ya? Di sini karena memotong sumbu x di negatif, negatif 2,0 dan 3,0, maka diperhatikan di sini yang kita ambil adalah negatif 2 dan juga 3-nya ya. Jadi di sini negatif 2 itu sebagai x1, kemudian 3 adalah sebagai x2. Jadi kita tinggal tulis rumus yang ada di langkah 1 ya. Jadi rumusnya adalah fx sama dengan a dikali x kurang x1 dikali x kurang x2. Lanjut, fx sama dengan a tetap, x tetap, kemudian x1-nya itu adalah negatif 2 ya. Biasakan kalau misalnya kita menuliskan negatif, diberikan saja tanda kurung ya. Nah, supaya terlihatnya seperti ini nanti ya. Khususnya kalau perkalian gitu. Lanjut, x dikurang x2. X2-nya 3 kita tulis. Oke, lanjut lagi. Fx sama dengan a x negatif bertemu negatif positif ya. Jadi x tambah 2 jadinya. X kurang 3. Oke, nah selesai untuk langkah kedua ya. Sudah kita temukan bentuknya seperti ini ya, rumusnya seperti ini. Oke, lanjut lagi ke langkah 3. Nah, langkah 3 kita lihat titik potongnya terhadap sumbu y. Kita tulis dulu. Karena memotong sumbu ya. Sumbu y di 0,3, maka kita geser dulu. Nah, kita perhatikan ini ada 0, ada 3 ya. 0-nya itu pasti adalah x, 3-nya ini pasti adalah y atau fx. Kita lanjut dulu tulis rumus yang kita temukan di langkah kedua, yaitu fx sama dengan a dikali x tambah 2 dikali x kurang 3. Fx-nya kita ganti dengan 3 ya. Kita ganti dengan 3, a-nya tetap, x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 tambah 2. X-nya tetap kita ganti dengan 0 dikurang 3. Lanjut, 3 sama dengan a. 0 ditambah 2 yaitu 2. 0 dikurang 3 adalah negatif 3. Kita lanjut lagi. 3-nya tetap, a-nya tetap, 2 dikali negatif 3, negatif 6. Ingat ya, ini bukan pengurangan tapi perkalian. Kita lanjut ya. 3 sama dengan a dikali negatif 6, jadi negatif 6a. Kita boleh balik, negatif 6a sama dengan 3, jadi a sama dengan 3 per negatif 6. Kita geser dulu. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 3 dibagi negatif 6 ya, itu adalah negatif
1/2 ya. Nah, ini contoh soalnya ada di buku paket ya, halaman 111. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita sudah menemukan nilai A-nya. Sekarang tinggal kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu langkah 4. Langkah 4 itu adalah menentukan fungsi kuadrat. Menentukan fungsi kuadrat. Oke, nah untuk menentukan fungsi kuadrat kita memerlukan nilai A dan juga kita memerlukan rumus pada langkah kedua. Langkah keduanya tadi kan ini ya. Nah, yaitu fx, kita tulis dulu fx sama dengan A dikali x tambah 2 ini dikali x kurang 3. Oke, kita geser. fx-nya tetap ya, fx-nya tetap, kemudian A-nya kita ganti dengan negatif 1/2. Kemudian kita lanjut, x tambah 2-nya tetap ya, x tambah 2-nya tetap, kemudian x kurang 3-nya tetap ya. Mohon maaf ya, Bapak dari tadi membenahi mic terus supaya jelas suaranya. Nah, kemudian fx sama dengan negatif 1/2. Oke, ini sama seperti contoh yang pertama tadi ya. Kita kalikan ya, kita kalikan x dengan semua yang ada di kanan, yaitu x dikali x kurang 3. X dikali x kurang 3. Kemudian 2-nya ya, positif 2-nya kita kalikan juga dengan x kurang 3. Jadi positif 2 atau tambah 2 dikali x kurang 3. Nah, bagi kalian yang masih bingung dengan materi-materi seperti ini ya, materi tentang aljabar, silakan tulis di kolom komentar ya. Pak, saya belum paham Pak, Pak saya kurang paham Pak. Ya, nanti insya Allah Bapak jelaskan di video yang lainnya ya, Bapak buatkan videonya. Karena ini materi yang cukup lama ya, ini materi kelas 7 seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ini fx sama dengan negatif setengah x dikali x, x kuadrat. X dikali negatif 3, negatif 3x. Ditambah 2 kali x, 2x. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Kita lanjut lagi. Fx sama dengan negatif setengah. X kuadratnya tetap. Negatif 3x tambah 2x itu adalah negatif x. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut lagi, dikurang 6-nya tetap. Oke, nah terakhir kita tinggal kalikan negatif setengah dengan semua yang ada di dalam ya. Jadi negatif setengah dikalikan x kuadrat ya tetap negatif setengah x kuadrat. Negatif setengah dikalikan negatif x, positif ya, positif setengah x. Kemudian negatif setengah dikali negatif 6, positif ya, positif 6 bagi 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah jawabannya ya. Kita boleh tulis kesimpulannya. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan negatif setengah x kuadrat ditambah setengah x ditambah 3. Nah, jadi seperti itulah cara menentukan fungsi kuadrat apabila diketahui titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, misalnya kalian ada yang bertanya nih, Pak, gimana kalau misalnya di soalnya ada gambarnya ya, tapi tidak diketahui koordinatnya? Ya, bisa saja tetap kita selesaikan ya, selama yang diketahui itu adalah titik potongnya terhadap sumbu x atau sumbu y. Ya, Bapak kasih contoh ya. Misalnya gambarnya seperti ini. Ini Bapak masih ambil dari buku paket ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini mohon maaf kalau kurang rapi ya. Silakan nanti kalian boleh rapikan kalau kalian sekarang sedang mencatat. Nah, biasanya kalau digambar bentuknya seperti ini. Ini kan sumbu y, ini sumbu x. Nah, ini kan ada titik, ada titik, ada titik gitu. Nah, ini misalnya saja kalau di soal yang ini tadi ya adalah 0,3. Nah, ini titik potong terhadap sumbu y. Kalau yang ini tadi misalnya 3,0. Nah, ini titik potong terhadap sumbu x. Misalnya lagi negatif 2,0. Nah, ini juga titik potong terhadap sumbu x gitu. Nah, kalau misalnya dapat gambar seperti ini ya, artinya kalian bisa selesaikan menggunakan rumus yang Bapak jelaskan di video saat ini. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan ditonton ulang lagi videonya dari awal. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada request materi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.